bandara itu pasti. Ya, bandara targetnya kita semoga 2021 nanti di awal sudah bisa beroperasi. Kita targetnya nanti dari Halim ke Cepu. Makanya kita perlu penataan kota Cepu ke depan. Intinya saya mohon doa restu pada seluruh masyarakat Blora, semuanya kita ingin Blora ini berubah lebih baik. PR yang kita hadapi banyak, tapi insya Allah kita akan mampu menyelesaikan PR itu ketika kita bersama-sama. Kota kelahiran ibarat ibu kandung, tidak berjauhan, senantiasa dirindukan. Terkadang karena harus menuntut ilmu atau mencari pekerjaan, terpaksa harus ditinggalkan. Namun tak bisa dimungkiri jika harus memilih untuk pergi dan tetap tinggal. Dengan bekal cukup ilmu maupun harta benda dan juga pengalaman, siapapun tidak akan rela untuk pergi meninggalkan. Sebab itulah tak jarang ketika telah sukses di kota orang, siapa saja akan kembali pulang dari perantauan. Terlebih jika ada panggilan untuk pengabdian membangun kota kelahiran. Dia adalah salah satunya, Haji Arif Rohman MSI, yang memilih pulang menunaikan panggilan pengabdian untuk membangun kota kelahiran. Akhirnya menjadi wakil Bupati Blora yang kala itu masih sangat muda usianya. Saya Rohman Widodo sejam ke depan akan memandu Anda untuk berbincang dengannya tentang pengabdiannya selama 4,5 tahun di Kabupaten Blora, juga tentang jabatannya yang kini hampir purna. Namun gelombang dukungan masyarakat mengajukannya tampil di ajang pilkada sebagai calon bupati Blora. Undangan yang diharapkan akan bisa menjadi motivasi sekaligus inspirasi dan teladan untuk kita semua. Akhirnya 34 tahun Masya Allah. Makasih Pak. ada kemana tuh Bupati? Oh iya Pak. Mewakili Pak Bupati Iya. Terima kasih. Pak Direktur. Akhirnya setelah 34 tahun. Terus ini Pak Arif, ini anak-anak milenial yang generasi muda ini kan suka instan Pak. Tentunya kadang pengen jadi pemimpin tapi instan dan sebagainya. Saya ingin pandangan Pak Arif memberikan sebuah pandangan tentang jabatan. Mungkin biar teman-teman juga bisa memahami lebih baik gitu. Pandangan Pak Arif tentang jabatan itu sebenarnya seperti apa sih? Jadi jabatan itu sesuatu amanah. Ya. Menurut saya, konsep saya dari dulu soal jabatan itu kadang kalau kita kejar itu nggak bisa. Tapi kan kalau memang kita memang takdirnya di situ ya jabatan itu nyari kita. Yang penting kita ini berbuat sesuatu, meninggalkan sesuatu yang baik. Orang pasti nyari kita. Kadang kan orang berpolitik itu harus punya uang. Ya uang itu penting, tapi tidak segalanya. Uang itu bisa datang ketika kita bisa berbuat itu. Ini politik, makanya kita pengen ke depan pilkada ini berbiaya murah. Jadi tidak selamanya. Kita harus memberikan penyadaran politik kepada masyarakat bahwasanya sesuatu yang instan itu lebih utama yang jangka panjang, komitmennya gitu. Punya oke, problemmu apa ya tak selesaikan. Dan sebagainya. Jadi sesuatu yang instan itu ya nanti jatuhnya ya instan juga. Makanya kalau anak-anak muda tertarik dengan politik harus peduli di komunitasnya.
Kan bisa aja komunitas anak muda ini, saya ini punya komunitas motor-motoran, pengen punya wakil, ya monggo, tapi kan harus peduli bagaimana mengelola komunitas itu. Saya punya anggota, saya harus peduli pada masyarakat, kita berbagi istilahnya ngumpulin donasi, kita berbagi pada masyarakat. Orang pasti melihat, oh itu komunitas yang dipimpin anak muda itu kok bagus ya. Ketika dia mau terjun di politik pasti, oh ya kita dukung. Buktinya dia sudah terbukti, buktinya dia sudah memberikan pengabdian. Tinggal jangkauannya diperluas saja. Jadi anak-anak muda saatnya kita memimpin. Jadi dari anak muda ini semangatnya, waktunya, dan secara fisik dan sebagainya masih kuat. Nah, ini ketika memang diamanai jadi pemimpin, jadi anggota DPRD, jadi pimpinan daerah, memang harus itu mampu melayani dan itu bisa dari komunitas-komunitas, komunitas apa, bisa mencetak seorang pemimpin dari situ itu bisa. Nah, mungkin ini Pak Arif, perlu juga teman-teman anak-anak muda di Blora atau di mana aja, asli keturunan Blora, biar mereka juga tahu Pak Arif. Sejauh ini Pak Arif memerankan anak-anak muda di Blora gitu, seperti apa untuk membangun Blora saat ini, atau mungkin nanti konsepnya seperti apa sih? Jadi dari yang muda, dari anak-anak muda ini kita yakin Blora bisa berubah. Karena semangat anak-anak muda Blora ini luar biasa. Dari yang mungkin olahraga, dari yang UKM, dari yang punya produk-produk inovasi, dari yang dia komunitas kesenian, kebudayaan. Ada juga ini sekarang yang lagi promo kuliner. Terus kemudian ini kan karena berkah COVID ini kan, jadi orang sekarang dengan IT, dengan itu kan bisa istilahnya dari rumah pun bisa mendapatkan penghasilan. Banyak yang kreatif, jadi justru anak-anak muda ini. Jadi dari berbagai stakeholder, berbagai ini anak-anak yang kumpul di berbagai komunitas ini, nanti kita ajak, ayo bareng-bareng punya ide apa, punya kreatif apa. Anak muda yang hobi olahraga, hobi kesenian, hobi-hobi yang lain, sekarang lagi ngetren sepedahan, ayo bareng-bareng kita partisipasinya apa dalam rangka untuk menyelesaikan problem yang berada. Anak-anak muda yang di luar kota yang berhasil, ayo sumbangsihnya apa untuk kampung halaman ini, sama-sama kita membangun ini. Jadi kalau anak muda ini punya kesadaran bareng-bareng sebagai dorong bersama-sama, saya kira sangat membantu untuk bahkan kalau nanti perlu pendampingan di desa ini ya, komunitas ini damping ini, yang pengen beternak, dia pengen anak-anak muda ini yang suka bertani, dia pengen menjadi komunitas organik. Nah, itu sudah muncul, jadi kesadaran bahwa kita ini harus hidup sehat dan sebagainya. Mereka bikin komunitas di 16 kecamatan untuk bagaimana dia bertani yang baik. Nah, ini saya kira banyak nanti talis yang di Karang Taruna, yang pemuda masjid, ada yang pemuda gereja, ada yang pemuda lintas agama, ini banyak. Dan sekarang kan kita mengalami bonus demografi ya, istilahnya nanti ke depan pemilih potensial, pemilih itu ada di anak-anak muda. Dia ingin perubahan, ingin maju daerahnya, ingin seperti daerah-daerah yang lain. Jadi saya mengajak pada anak muda, khususnya yang ada di Blora, ayo bareng-bareng kita tata Blora. Yang punya ide apa, seperti komunitas kapan hari motor ada Vespa, ajak kita donasi ke bawah, nanam lingkungan, peduli lingkungan, nanam pohon dan sebagainya. Jadi macam-macam lah. Itu potensinya luar biasa. Itu harus kita rangkai dalam sebuah simfoni yang indah. Soalnya kan begitu Pak. Kadang ini anak muda ini seharusnya punya peran gitu ya. Mereka ini kadang-kadang gitu, mereka punya hak juga untuk memilih. Mereka memilih Pak, tapi setelah itu udah selesai Pak. Jadi harus ada politik partisipatif. Iya. Harus partisipasi anak muda ini harus kita tetap jaga, tetap
dampingi, kita arahkan. Karena yang meneruskan kita ini kan anak-anak adik-adik kita ini. Saya sudah 40 ke atas, nanti ya saatnya ketika kita sudah kan pasti yang dari bawah yang melanjutkan. Ya kita ajak untuk bersama-sama peduli itu. Nah, ini pastinya Pak, namanya jadi wakil bupati selama 4,5 tahun. Kan ada manis, ya ada pahitnya gitu Pak. Yang manis-manisnya mungkin udah sebagian ceritakan. Yang mungkin pengalaman yang lucu-lucunya mungkin juga ada Pak. Pernah dialami Pak. Jadi banyak hal yang berkesan. Iya, yang berkesan apa? Selama di daerah ini. Hal yang bikin kita itu ketika kita turun ke bawah, ketika kita bertemu dengan warga, ketika kita menyapa masyarakat ini, yang depannya wakil bupati itu kan bisa segalanya. Pak wakil bupati, tapi kadang kita punya keterbatasan. Asik lah turun ke bawah ini, ada yang lucu, ada yang kita bikin kita ini puas gitu. Jadi hal yang itu kadang kita kalau di Blora ini keliling ya. Kalau ke kampung-kampung itu biasanya dikasih makan. Dan setiap rumah harus makan terus. Jadi saya ini sampai ditegur sama teman-teman sama istri saya. Bobotnya mau nambah. Gimana ini? Ini apalagi kalau menunya sambal terong itu. Tahu. Jadi orang tahu karena kita dulu dari pesantren, oh Pak Wakil Bupati kalau ke daerah paling suka kalau sambal terong. Jadi udah tahu. Waduh, kalau udah ketemu sambal terong ini kita nggak bisa nolak. Pasti kita cicipi makan. Gitu. Jadi asik sama mereka itu. Dan kalau udah turun ke bawah, kita makan bareng rame-rame. Dan hal yang ini kan, kadang ke bawah itu kita suruh nyanyi. Saya kan paling grogi kalau ini Pak nyanyi. Dan sebagainya. Jadi hal-hal pengalaman selama masyarakat ini ada yang indah, ada yang ada yang sedih. Kadang kalau kita tidak bisa membantu masyarakat secara maksimal itu kita, kok saya nggak bisa maksimal ya melayani masyarakat, nggak bisa maksimal ya membantu masyarakat. Itu yang kadang bikin kita sedih. Tapi ketika kita bisa menolong masyarakat, membantu masyarakat itu yang rasanya puas. Itu alhamdulillah ternyata dengan kita jadi wakil bupati, guru-guru madrasah, guru TPQ yang dulu pernah dapat perhatian, sekarang kita kasih insentif. Mereka senang sekali ketika menjelang puasa Lebaran. Oh, alhamdulillah sekarang ada sesuatu yang bisa dirasakan untuk beli baju baru dan sebagainya. Itu hal yang membuat kita puas. Ya. Jadi, pengalaman yang luar biasa dan kita berharap ke depan Blora ingin lebih baik. Blora ingin berubah. Kuncinya harus kebersamaan. Kesarangan ini kan, kesarangan. Dan prioritas kita memang infrastruktur jalan, sama bagaimana keluhan orang Blora ini air bersih. Ketika musim kemarau ini kan, ini harus melibatkan teman-teman yang di luar. Nah, ini loh, Blora butuh hadir. Kita butuhkan teman-teman. Itu. Termasuk ini kampungnya jenengan kan di Gedung Tuban ya. Ini potensinya luar biasa itu. Pertaniannya, depan harus potensi-potensi yang ada ini harus kita dari bersama-sama kita tingkatkan. Jadi banyak-banyak juga kan potensinya sangat di pertanian sana Pak. Pertaniannya cuma antara modern dan tradisional. Bagaimana inovasi, inovasi. Bagaimana nilai produksinya. Kalau sekarang mungkin per hektar berapa ton nanti bisa naik. Isi pemasarannya harus kita dampingi. Termasuk sekarang kita coba ke depan menggalakkan soal potensi buah-buahan yang di Blora. Ini luar biasa. Jadi Blora ini kalau buahnya bisa kita, ini potensi luar biasa. Kita ingin ke depan kampung-kampung yang potensi nanam buah ini kita galakkan untuk nanam buah. Jadi karena Blora itu tanahnya berkapur. Kalau itu dikasih ditanami buah, asal itu dikasih air yang cukup, itu luar biasa. Ambil kasih pupuk yang itu luar biasa. Dan kita optimis nanti ke depan potensi Blora yang soal peternakan, pertanian, termasuk buah-buahan, termasuk jagung. Blora ini penghasil jagung.
Hasil jagung luar biasa, tapi selama ini nggak ada pabrik jagung. Iya. Pabrik pengolahan. Nah, depan Iya. kalau bisa ada investor masuk untuk pabrik pengolahan itu bagus. Selama ini ya dikirim ke Gerobokan, pabriknya di Gerobokan. Mayoritas masyarakat kita itu petani. Petani. Makanya tadi istilahnya Pak, tolong dibantu kita jalannya yang bagus. Biar kalau kita bertani hasilnya bagus, jadi pemasarannya juga bagus. Selama ini kan alasannya waduh jalannya jelek sehingga harganya turun. Tapi kalau kita katakan jalannya halus semua, jadi kalau kita para petani pasti suka karena hasil padinya, hasil jagungnya, hasil apanya itu nanti kalau ada orang beli kan selama ini alasannya harga turun karena sarana aksesnya. Makanya infrastruktur untuk mendukung sektor pertanian, peternakan, sektor UKM, sektor yang lain-lainnya ini kuncinya di infrastruktur. Termasuk juga di pariwisatanya, Pak. Iya, pariwisatanya itu harus kita tahu. Kan, ada banyak juga. Ya, pariwisata kita banyak, tapi selama ini belum kita optimalkan. Nanti ke depan akan menjadi perhatian kita juga. Dengan akses, kalau nggak salah udah dibuka lagi Pak itu ya, KA Blora kemarin. Iya, ada beberapa kayak waduk dan nanti ada usulan reaktivasi yang lain, tapi nanti coba kita konsultasikan KAI dan termasuk bandara itu pasti. Ya, bandara targetnya kita semoga 2021 nanti di awal udah bisa beroperasi. Kita targetnya nanti dari Halim ke Cepu. Makanya kita perlu penataan kota Cepu ke depan. Jadi kota Cepu sekarang fasilitasnya udah bagus. Kita bayangin nanti tamu-tamu yang hadir. Kita pengen nanti ada pendopo bupati yang ada di Cepu. Nah, biar orang kita jamu ke sana, masuk idenya bangun Masjid Agung Cepu. Masjid Agung Blora sudah kita bangun sekarang. Nah, mau jadi nanti ke depan Cepu ya, Cepu juga kita akan bangun. Nah, nanti ada pendopo bupati di sana biar istilahnya orang datang kita jamu yang baik, tamunya kita muliakan. Saya kira banyak orang yang akan tertarik datang untuk ke Cepu, Blora, nikmati segala ada kampung Samin, ada Barongan, ada Ketoprak, ada kampung, ada rumah Pramudia juga di sana. Rumah Pramudia, terus ada Gua Terawang, ada Lopotur, ada banyak potensi. Sumur Tua. Ini lagi kita inventarisir potensi wisata apa. Jadi orang berkunjung sehari ke Blora nikmati ini, kalau 2 hari nikmati ini, 3 hari nikmati ini, lagi kita tata. Kita juga pengen seperti Banyuwangi itu senior saya dulu di IPNU, kita akan belajar bagaimana mengelola sebuah kabupaten yang semula orang tidak melirik. Banyuwangi dulu terkenal kampung buangan jin, kampung apa istilahnya kan, santet dan sebagainya. Sekarang image-nya udah berubah. Jadi kita Blora itu Samin. Blora itu tengah alas, tandus. Kita akan kita ubah image itu menjadi Blora yang depan lebih baik. Apalagi itu harus sesarangan, harus bareng-bareng kolaborasi. Semuanya. Siap. Nah, ini mungkin closing statement Arif karena waktunya ternyata kita terbatas. Jadi di penutup acara ini kami mengajak seluruh masyarakat Kabupaten Blora kita tetap rukun, guyup rukun, karena di tahun politik pilihan boleh beda. Namanya orang punya pilihan itu boleh. Yang penting saling menghormati. Yang penting jangan saling menjelekkan. Jadi yang diutamakan adalah ini loh programku itu ini saya pengen ubah ini. Saya mau mengajak semua stakeholder komunikasi. Jadi boleh. Anda mungkin nggak suka saya, mungkin nggak, ya nggak apa-apa. Tapi kan kita ingin jangan gara-gara pilihan beda, jangan gara-gara pilkada ini memutuskan tali persaudaraan. Nah, kuncinya itu. Kita ingin bahwasanya konsep kita sesarengan itu ayo bareng-bareng menata keadaan yang ada. Ya, yang lama yang bagus kita teruskan, yang kira-kira kurang bagus ya kita perbaiki. Jadi guyup rukun sesarengan daun Blora ini. Dan
Ini ada berita duka jadi Blora. Tadi saya ditelepon. Dia ada keluarganya Pak Bupati lama, Pak Yudi Santoyo, kakaknya ini Bu Manek, ini meninggal dunia. Jadi saya mengucapkan turut belasungkawa, semoga beliau husnul khotimah. Dimakamkan sore ini di komplek pemakaman Bupati Blora. Karena beliau keluarga dulu Bupati lama. Saya kemarin beberapa waktu sempat sowan ke beliau cerita banyak hal, beliau berharap banyak hal untuk Blora ini. Beliau sangat luar biasa. Dulu senior saya di SMA 1, tapi jauh saya generasi, ini belum generasi. Jadi Blora ini potensinya sangat luar biasa. Ayo bareng-bareng. Dan juga pada para perantauan, masyarakat Blora yang ada di luar, ayo bareng-bareng membangun kampung halaman. Karena ketika Anda sukses di Panjenengan sukses di berbagai tempat, ada tempat kembali. Anda dilahirkan di bumi Blora, Anda Panjenengan semua harus peduli dengan Blora. Dengan pengertian atau dengan apa ya, sesuai kemampuan. Seperti Mas Fit ini punya ide ini luar biasa. Jadi memberikan sumbangsi, memberikan woro-woro. Oh ini loh Blora. Dari yang tidak dikenal bisa dikenal. Tolong Mas Fit juga ikut bantu kita terus. Bagaimana ngasih masukan, inspirasi untuk Blora ini potensinya kayak apa, nanti kayak apa, depan ini harus bareng-bareng. Jadi intinya saya mohon doa restu pada seluruh masyarakat Blora, mohon dukungannya. Kita ingin Blora ini berubah lebih baik. PR yang kita hadapi banyak, tapi insya Allah kita akan mampu menyelesaikan PR itu ketika kita bersama-sama. Kita sesarengan dalam rangka membangun Blora ini. Ingin semua pihak kita rangkul, kita ajak bareng-bareng, uyuh rukun, berjamaah. Jadi sesuatu istilahnya kalau kayak sapu itu kalau sendiri nggak bisa. Tapi kalau kita kumpulkan berjamaah bisa menyelesaikan banyak hal, bisa membersihkan banyak hal. Itu konsepnya harus bareng-bareng. Satu, uyuh rukun. Dan itu tagline itu dari teman-teman PDIP. Oh nah, gitu ya. PDIP, Pak Bambang Pacul punya ide. Wah ini harus sesarengan. Karena beliau ketika memanggil saya, Pak Bambang Pacul ini menunjukkan ini loh, PR Blora itu ini. Konsepnya harus bareng-bareng. Harus dikeroyok rame-rame. Karena kalau sendiri sulit mengatasi problem. Untuk jaga kekompakan, jaga persaudaraan, kita insya Allah lihat bismillah bagaimana Blora ini akan bisa lebih baik. Kuncinya, muaranya adalah untuk kemaslahatan masyarakat, untuk kesejahteraan masyarakat, untuk masyarakat biar lebih baik, meningkat taraf hidupnya, ekonominya, pengangguran bisa kita kurangi, angka kemiskinan bisa kita kurangi, dan yang lainnya. Pelayanan kesehatan bisa kita optimalkan, pendidikan juga makin maju, kita punya mimpi, beliau punya universitas, dan sebagainya. Ini mimpi-mimpi yang bisa kita wujudkan tentunya dengan kekompakan. Terima kasih Pak Arif atas sharingnya selama 1 jam. Pastinya sebenarnya kurang, masih banyak lagi yang ingin dibicarakan, cuman keterbatasan waktu. Teman-teman semuanya mungkin itu tadi semuanya cerita-cerita atau gagasan yang telah diungkapkan oleh Pak Arif ya. Semoga saja bisa menjadi inspirasi dan teladan kita bagaimana Blora membangun Blora ya, inspirasi pengabdian di kota kelahiran bisa juga menyemangati teman-teman semuanya yang ada di perantauan untuk yang sukses gitu kan, untuk tetap mau berbuat sesuatu di kota kelahirannya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ada berjuta-juta jalan untuk membangun negeri, namun kami dari Reputasi senantiasa konsisten untuk berbagi inspirasi dengan mengundang tokoh atau profesional yang telah teruji jalan mewujudkan ini dan mengajak Anda untuk meneladani kebaikan-kebaikan yang dikonsistenkan dan telah terbukti membawa keberhasilan dan kemajuan. Sampai ketemu di episode berikutnya dengan pembicara dan topik yang berbeda. Salam sehat, salam sukses, salam produktif untuk kita semua.